dan tidak lupa suatu berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah berdoa. Doa merupakan sarana bagi kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan mengadukan kebutuhan kita. Berdoa semakin mempertegas kedudukan kita sebagai hamba dan Allah sebagai Sang Pencipta. Memahami hakikat diri sebagai hamba akan menjadikan kita rendah hati, karena itu orang yang berdoa dengan baik akan terhindar dari sikap sombong, malas dan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali terbersit pertanyaan dalam hati kita, mengapa kita harus berdoa? Di sini saya akan menyampaikan 4 alasan mengapa kita harus berdoa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, doa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Doa tak jauh beda dengan salat, puasa, zakat dan lainnya. Doa merupakan perintah Allah yang harus kita laksanakan. Bila kita cermati ayat demi ayat dalam Al-Quran, kita akan mendapati banyak di antaranya yang memerintahkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada firman Allah, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Quran surah Al-A'raf ayat 55. Ayat ini secara tegas memerintahkan kita untuk berdoa. Kata tadarruan pada ayat ini menurut Ibnu Jarir At-Tabari memiliki arti berdoa dengan penuh kerendahan, sedangkan khufyah berarti dengan hati yang khusyuk. Jadi menurut penafsiran Ibnu Jarir, ayat ini mengandung perintah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan dan hati yang khusyuk. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, doa adalah ibadah. Demikian arti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis, doa bukan sekadar media untuk memohon dan menurunkan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa juga bukan sebatas pengharapan kepada Allah untuk memenuhi keinginan manusia, namun lebih dari itu, ia merupakan bentuk ibadah yang paling tinggi dan mulia, bahkan inti dari ibadah itu sendiri. Ibnu Jarir menuturkan sebaiknya seorang hamba tidak meninggalkan berdoa kepada Tuhannya, sebab doa adalah ibadah, penyerahan dan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, doa menyelamatkan kita dari api neraka. Di ayat sebelumnya telah dijelaskan bahwa doa adalah ibadah kepada Allah. Maka dari itu tidaklah aneh jika Allah mengancam orang-orang yang enggan berdoa dengan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Hal itu bisa kita lihat dalam firman-Nya, ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya
Itulah 4 alasan mengapa seorang hamba harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang berdoa, bukan orang-orang yang sombong karena enggan berdoa kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawwadun karimun majidun ghafurur rahim. Allah